الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله رب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن وشرف وكرم ومجد وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلومات. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami As-Salam, DPN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan ke-8 daripada bulan Hijriah, yaitu bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dengan Ramadan. Bulan sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang banyak dilupakan atau dilalaikan oleh manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk memakmurkan bulan ini dengan memperbanyak amal soleh, utamanya puasa. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh. Maksud puasa di sini adalah puasa wajib illa Ramadan, kecuali puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak melakukan puasa sunnah kecuali puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat mulia Sayyiduna Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal banyaknya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Kenapa beliau begitu banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban? Karena bulan ini, kata beliau, merupakan bulan yang banyak dilalaikan, banyak dilupakan oleh manusia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sekaligus mencontohkan dengan memperbanyak puasa di dalamnya. Selain itu, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena bulan ini merupakan bulan di mana seluruh amal manusia diangkat, diperlihatkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang, kata Rasulullah, saat amalku diperlihatkan kepada Allah, saat amalku diangkat kepada Rabbul Alamin, aku dalam keadaan berpuasa kepadanya. Salah seorang ahli hadis bernama Al-Imam Sindi mengatakan, setelah beliau menghimpun beragam hadis,
Lalu beliau menyimpulkan bahwa amalan-amalan manusia ini ada yang diangkat mingguan atau pekanan, ada yang diangkat tahunan. Kata beliau, yang diangkat mingguan adalah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Senin dan Kamis melaksanakan puasa sunnah. Adapun amalan-amalan manusia yang diperlihatkan dan diangkat kepada Rabbul Alamin setiap tahunnya adalah di bulan Sya'ban ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah tahwilul kiblah, pemindahan kiblat dari Baitullah Al-Maqdis Palestina ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengadahkan kepala ke langit seraya berharap kiblatnya dipindah dari Baitullah Al-Maqdis atau yang sekarang kita kenal dengan Al-Masjidil Aqsa ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Direkam keinginan beliau ini dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tidak kurang dari 17 bulan umat Islam saat itu salat menghadap ke Baitullah Al-Maqdis, kemudian turun ayat ini dan itu bertepatan dengan bulan Sya'ban. Saat itu beliau sedang melaksanakan salat di satu masjid yang kita kenal sekarang dengan Masjid Qiblatain. Dahulu namanya Masjid Bani Salamah, karena ayat ini turun kemudian dinamakan Masjid Dua Kiblat, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa yang kedua, di bulan ini turun perintah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat selalu dan terus-menerus bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Karena itu para ulama menamakan bulan ini dengan syahrus sholawat, bulannya sholawat. Kita dianjurkan di bulan ini memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di bulan ini juga pertama kalinya turun ayat perintah melaksanakan ibadah puasa. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan ibadah puasa itu terhadap umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah, dalam bukunya Madza fi Sya'ban mengatakan minimal kita sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin di bulan ini memperbanyak 3 amalan selain puasa. Pertama, kata beliau, kita dianjurkan memperbanyak doa, utamanya nanti di malam nisfu Sya'ban. Beliau mengutip sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan seluruh makhluk, menebar rahmat kasih sayangnya dan mengampuni seluruhnya kecuali 2 orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua musyahid, orang yang dalam hatinya penuh dengan iri, dengki, dendam, permusuhan terhadap sesama. 2 orang ini tidak akan diampuni di bulan Sya'ban. Karena itu dianjurkan di bulan ini kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain agar Allah Subhanahu wa taala
mengampuni, menebar rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amalan yang kedua, kata beliau, kita dianjurkan memperbanyak zikir tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agar keimanan kita kokoh, akidah kita kokoh. Apalagi kalimat tauhid ini merupakan kalimat atau ungkapan atau zikir yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallahi arba'un, ahabbul kalam ilallahi ba'dal Qur'an arba'un. Ada 4 zikir, 4 kalam, 4 ungkapan, 4 wirid yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah setelah Al-Qur'an. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Enggak masalah, enggak berdosa kita mau mulai dari mana saja. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga la ilaha illallah, keempat Allahu akbar. Yang terakhir kata beliau, kita dianjurkan pada bulan ini memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat artinya kembali. Kembali dari mana? Dari maksiat kepada taat, dari syirik kepada tauhid, dari bakhil kepada sakho dermawan, dari yang tadinya tidak pernah sholat kepada sholat, dari yang tadinya malas belajar, jahil, ayo semangat kepada belajar, alim, yang tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah, yang tidak pernah sholat tahajud, ayo semangat kembali sholat tahajud. Ini taubat, artinya kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.